Bareskrim naikkan dugaan penistaan agama Panji Gumilang ke penyidikan. Jadi kalau naik ke tingkat penyidikan, tentunya nanti ada tersangka yang disangka kuat melakukan dugaan tindak pidana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimi wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sekian banyak saya membahas perihal Panji Gumilang dan Az-Zaitun ini dengan sederet kontroversial statement yang membuat geger dunia maya dan juga statementnya yang dalam tinjauan saya, tinjauan hukum, tinjauan yuridis, jelas melangkahi aturan-aturan, ya, terutama yang telah dijelaskan di video sebelumnya. Kan video sebelumnya telah membahas dari A sampai Z ya kan, apa itu penodaan agama. Bahkan sudah jelas saya jelaskan perihal penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Nah, si Panji Gumilang ini yang menyatakan tahlil itu sama dengan haleluya, bahkan secara masif ditayangkan di channel official YouTube-nya Az-Zaitun. Bagaimana Panji Gumilang ini menyanyikan simbol-simbol lagu-lagu Yahudi gitu kan, ada Salam alaihim, ada Hafana Gila kan juga ya. Saya curiga ini endorsersnya Yahudi, karena itu lagu Yahudi. Karena kalau kita kaitkan dengan undang-undang pesantren ya kan, wah jelas itu bertentangan sekali, sangat bertentangan sekali. Dimana di Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren sudah saya jelaskan. Bahkan secara yuridis saya telah memberikan ta'rif atau pengertian perihal apa itu pondok pesantren, ya kan? Jelas di pasal 1 bahwasanya yang dimaksud pondok pesantren atau surau atau sebutan lain lah yang selanjutnya disebut pondok pesantren itu adalah lembaga yang berbasis masyarakat, didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam. Artinya melekat Islam di situ, simbol Islam itu melekat sekali. Dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya, ya relevansinya dengan PNPS yang saya sampaikan tadi 1965, bahwasanya setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum ya melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan itu. PWNU sudah menyampaikan bahwa Panji Gumilang ini menafsirkan Al-Quran dengan serampangan seenaknya sendiri. MUI, makanya Panji Gumilang benci sekali. Kalau saya lihat-lihat anti seakan-akan tidak mau kalau ada MUI. Padahal MUI sendiri sangat berkompeten. Bahkan di beberapa sidang di persidangan ya, MUI ini tidak sedikit ya kan, beberapa kali menjadi ahli dan itu dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan
suatu perkara pidana. Maka disebutlah namanya ahli, dan menurut saya berkompeten sekali MUI. Itulah. Nah, keluar dari MUI dan yang lain-lainnya, kembali ke topik berita yang lagi hangat ini yang membuat saya alhamdulillahirabbil alamin. Nih beritanya. Nah, kan dilaporkan nih Panji Gumilang nih. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, ya kan, ketika itu dilaporkan tentunya pihak kepolisian melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana. Jika ditemukan 2 bukti permulaan dan melalui proses gelar perkara, bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan. Dan ini Bareskrim naikkan dugaan penistaan agama Panji Gumilang ke penyidikan. Tentunya pasti ada tersangka. Tentunya akan ada tersangka. Nah, siapa tersangkanya? Nah, kembali lagi, siapa yang dilaporkan dan dugaannya mengarah ke siapa? Kan begitu. Kalau saya yakin berdasarkan statementnya dari MUI, dari PWNU, ya kan, dari kiai-kiai yang memiliki kompeten yang tinggi di bidang agama Islam, ya, yang sudah tidak diragukan lagi kompetensinya, pasti akan ada penetapan tersangka dan Panji Gumilang akan ditetapkan tersangka. Yakin saya, itu keyakinan saya berdasarkan analisa-analisa yang komprehensif tentunya. Nih saya baca beritanya. Bareskrim Polri meningkatkan kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang ke tingkat penyidikan. Ya kan? Karena Az-Zaitun dan Panji Gumilang ini sesuai dengan pernyataannya Panji Gumilang bahwasanya ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya kalau Panji Gumilang ya Az-Zaitun ya Panji Gumilang. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rajo Puro mengatakan peningkatan status dilakukan usai memeriksa Panji Gumilang selama 9,5 jam. Bravo penyidik. Masihkah tidak yakin dengan penyidik-penyidik kita? Keren-keren nih penyidik nih. Artinya mereka udah dibekali dengan keilmuan yang luar biasa dalam melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan ketentuan baik di Perpol, di KUHAP dan lain sebagainya. Selesai memeriksa penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Yang saya sampaikan artinya sudah dilakukan gelar perkara. Bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan ke penyidikan. Naqul alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah cukup. Kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Kami akan lengkapi alat bukti, ujarnya dalam konferensi pers. Kepolisian menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan karena sudah menemukan unsur dugaan pidana. Namun sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Panji Gumilang yang hari ini diperiksa juga masih berstatus terlapor. Dia diperiksa selama kurang lebih 9 jam. Panji enggan bicara banyak soal dirinya berpotensi menjadi tersangka. Panji enggan bicara banyak soal dirinya berpotensi menjadi tersangka. Karena dinyatakan hal itu, ia hanya mengatakan proses hukum masih dilakukan kepolisian. Ini nih bahasanya. Jangan ngomong siap tidak siap jadi tersangka dalam tanda kurung. Urusannya belum selesai, kata dia. Beberapa waktu terakhir, Pondok Pesantren Az-Zaitun menjadi sorotan lantaran dugaan mengajarkan ajaran menyimpang. Pesantren ini terus menjadi pembicaraan sejak beredar video saf salat, ya, campur antara perempuan dan laki-laki. Buntutnya Panji dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila. Keren nih. Advokat Pembela Pancasila. Dengan begini, advokat menunjukkan bahwa advokat itu officium nobile, benar-benar profesi yang terhormat dan menjaga kehormatan Pancasila. Laporan terhadap Panji itu terdaftar dengan nomor LP_B163/2003 SPKT Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Pada hari ini, pihak pelapor juga mendatangi Bareskrim Polri untuk menyerahkan sejumlah bukti tambahan berupa video ceramah Panji Gumilang. Barusan sudah saya kasih 10 bukti tambahan dalam bentuk video rekaman. Kami sudah kasih ke penyidik semua bukti-bukti barunya, kata Ketua Forum Advokat Pancasila Insan Tanjung. Video ceramahnya Panji Gumilang dari media
mainstream lanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini merupakan catatan bagi kita semua bahwasanya agama itu merupakan sesuatu yang suci. Ya. Jangan ditafsirkan jika tidak memiliki kompetensi mengenai agama-agama tertentu. Agama Islam tentunya ada Al-Quran, ada hadis, dan lain sebagainya. Jangan serampangan menerjemahkan, mengambil dalil-dalil di mana seseorang menerjemahkan ini bukan merupakan kompetensinya. Jangan. Karena salah-salah yang menunggu adalah pidana, kan begitu kan? Yang menunggu adalah pidana. Bahkan yang lucu, salah satu dosen yang ada di TV One itu, saya tahulah dosen mana itu, mengatakan agama kok dinodai katanya. Tidak ada itu. Allah kok ternoda. Loh, ada undang-undangnya Undang-undangnya ada Silakan dibaca PNPS tahun 1965 itu pijakan utama yang harus kita ketahui dan kita harus pelajari perihal itu kan, gitu kan, biar kita tidak asal-asalan dalam memberikan statement gitu kan. Belum lagi tinjauan KUHP, belum lagi kalau itu didistribusikan dan atau ditransmisikan melalui media sosial dan sudah menjadi dokumen elektronik, ada yang menunggu juga. Apa itu? Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik pasal 28. Demikian sahabat-sahabat, aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semoga bermanfaat dan ayo kita tetap doakan penegak-penegak hukum kita. Kita doakan pejabat dan pemerintah kita untuk senantiasa on the track, istiqomah, berpegang teguh pada aturan hukum dan mengedepankan kepentingan rakyat. Demikian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lidh-dhalimin bidh-dhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله